Baik, mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami awali acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Ketua Tim Kerja Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan UPD. Yang terhormat, Bapak Ibu narasumber hari ini yang sudah bersama kami, Dr. Nur Khalid Umam, yang kami hormati dan juga kami banggakan, Bapak Ibu, Dokter, Profesor, semua peserta kegiatan sosialisasi standar akreditasi rumah sakit pada pagi ini yang pastinya sudah semangat ya karena sudah berhasil join di dalam webinar ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali pada hari ini, hari ketiga kegiatan sosialisasi standar akreditasi rumah sakit dan insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, pagi ini kita akan melanjutkan kembali ya dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang hebat yang memang sudah sesuai dengan bidangnya. Hari ini seperti biasa nanti akan ada dua sesi yaitu pagi dan siang. Namun mohon maaf kami sampaikan untuk hari ini akan ada perubahan jadwal pada sesi siang. Sebelumnya untuk sesi siang bab AKP dan Bamproknas. Namun mohon maaf untuk bab Proknas diundur, ditukar menjadi besok pagi dengan bab PAP. Jadi hari ini siang itu bab AKP dan bab PAP. Untuk bab Proknasnya menjadi besok pagi. Karena memang kami menyesuaikan dengan waktu narasumber. Jadi silahkan Bapak Ibu peserta juga menyesuaikan kembali ya Bapak Ibu. Jadi kami ulang kembali untuk pagi ini, sesi pagi tetap jadwalnya yaitu nanti bab pengkajian pasien, bab PP dan bab PPK. Untuk siang nanti bab AKP dan bab PAP. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang pembukaan, langsung saja untuk sesi pertama pada pagi ini akan dimoderatori oleh Dr. Diana Faiza. Pada Dr. Diana Faiza sudah monitor, Dok? Monitor, Bu Pipit. Baik kepada Dr. Diana, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Bu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Katimkar Peningkatan Mutu Rumah Sakit dan UPD Dr. Irnaldi Jawa Timas. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber pada sesi pagi ini serta Bapak Ibu peserta pertemuan sosialisasi standar akreditasi rumah sakit yang saya banggakan. Baiklah, Bapak Ibu, izin saya memperkenalkan diri. Saya Diana yang akan memandu sesi diskusi pada pagi hari ini. Eh, ini merupakan hari ketiga ya, Bapak Ibu ya. Nah, berharap Bapak Ibu masih tetap semangat untuk mengikuti materi-materi. Jadi kemarin itu Bapak Ibu 2 hari yang lalu sudah banyak mendapatkan materi terkait bab FFK, PKRS, KPS, Mesternik, SKP, PPI, BAB, dan PKPO. Untuk hari ini ada 4 materi yang akan Bapak Ibu terima nanti, yaitu pada sesi pagi ini terkait PP dan PPK. Baiklah, Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang, mungkin untuk kita eh, untuk narasumber pagi ini yaitu terkait materi pengkajian pasien akan disampaikan oleh Dr. Nur Khalid Umam Kurniawan, spesialis anak, Magister of Science. Kepada Dr. Nur Khalid, apakah sudah monitor, Dok?
Siap, Bu Diana. Sudah Iya, join. iya. Oke, terima kasih dok. Izin ya dok, sebelum memulai pemaparan mungkin saya sedikit memperkenalkan dok, membacakan CV-nya dokter. Jadi beliau merupakan pengajar ya, merupakan staf di bagian ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran UAD Yogyakarta dan juga di Fakultas Kedokteran UI Yogyakarta ya dok ya. Terus dia juga sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Setelah beliau menyelesaikan pendidikan dokter, juga spesialis ilmu kesehatan anak serta program Magister of Science-nya dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Mungkin dengan tidak memperpanjang waktu, Dok, kami serahkan layar dan waktu kepada dokter untuk menyampaikan materi terkait pengkajian pasien. Mungkin nanti sampai jam 10.30 ya, Dok ya, 1,5 jam. Nanti mungkin ditutup dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan, Dokter Nurfawid. Siap. Terima kasih Bu Diana atas perkenalannya tadi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya izin untuk share screen ya. Satu, dua. Apakah Sudah, sudah sudah, Dok. tampak? Sudah tidak jelas, Dok. Sudah, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam kami warahmatullahi hormati wabarakatuh. Kementerian Kesehatan, Alhamdulillah pada hari ini membantu kami untuk bisa melakukan sosialisasi tentang akreditasi rumah sakit sesuai regulasi yang terbaru. Tak kenal maka tak sayang, Alhamdulillah tadi sudah dikenalkan sedikit Bapak Ibu. Saya alhamdulillah hari ini bisa mewakili Kementerian Kesehatan untuk bisa menyampaikan standar akreditasi tentang pengkajian pasien. Saya bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, Yogyakarta, dan Alhamdulillah sejak November 2023 sampai sekarang bisa membantu Bapak Ibu semua untuk membimbing di akreditasi rumah sakit. Supaya kita semangat, ya, marilah kita buka dengan sedikit pantun dari saya. Ikan sepat, sambal terasi. Ada opor babat, pasti nambah nasi. Full semangat untuk akreditasi. Direkturnya hebat, taat regulasi. Ya, Bapak Ibu, dengan pantun ini semoga kita tambah cakepnya. Oke, Bapak Ibu, tentang standar akreditasi rumah sakit sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 2024 tentang pengkajian pasien. Ini ada jumlah bab standar PP-nya ya. Ini ada 21 standar dengan elemen penilaian, ada 58 elemen penilaian. Pembagiannya nanti ada yang PP saja itu ada standar PP 1. Ini ada 4 elemen penilaian, standar PP 1.1 ada 6 elemen penilaian, standar PP 1.2 ada 4 elemen penilaian, PP 1.3 2 elemen penilaian, PP 2 4 elemen penilaian. Sehingga untuk yang PP itu ada 5 standar dengan 20 elemen penilaian. Yang kedua ada pelayanan laboratorium dan pelayanan darah. Ini termaktub dalam PP 3, ada 2 elemen penilaian nanti. Ada PP 3.1, 2 elemen penilaian, PP 3.2, 2 elemen penilaian, PP 3.3, 4 elemen penilaian, PP 3.4, 2 elemen penilaian, PP 3.5, 2 elemen penilaian, PP 3.6, 2 elemen penilaian,
PP3.7 dua elemen penilaian, PP3.8 ada dua elemen penilaian, PP3.9 ada empat elemen penilaian. Cukup banyak ya Bapak Ibu. Sehingga nanti untuk pelayanan laboratorium dan darah totalnya ada 10 standar dan 24 elemen penilaian. Yang terakhir nanti ada pelayanan radiologi klinik itu ada PP4, PP4.1 sampai PP4.5. Total akan ada 6 standar dengan 14 elemen penilaian. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap elemen penilaian ini nanti Bapak Ibu Direktur akan diminta menunjukkan bisa regulasinya, bisa implementasinya, bisa dokumennya, atau mungkin bukti-bukti yang lain. Nah, Bapak Ibu, kita akan fokus pada PP ya. Tadi sudah saya sebutkan, PP1 adalah membahas tentang pengkajian awal pasien. PP2 adalah pengkajian ulang. PP3 pelayanan laboratorium dan pelayanan darah. PP4 pelayanan radiologi klinis. Kita akan masuk ke pengkajian awal pasien. Nah, di PP1 disebutkan semua pasien yang dirawat di rumah sakit diidentifikasi kebutuhan perawatan kesehatannya melalui suatu proses pengkajian yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. PP1.1 kebutuhan medis dan keperawatan pasien diidentifikasi berdasarkan pengkajian awal. Jadi ini mutlak Bapak Ibu, pengkajian awal harus dilaksanakan. Nanti akan ada seperti apa lembar pengkajian awalnya dan kemudian siapa yang harus mengisi pengkajian awalnya. PP1.2 pasien dilakukan screening risiko nutrisi, screening nyeri, kebutuhan fungsional termasuk risiko jatuh dan kebutuhan khusus lainnya. Oke, slide berikutnya. Maksud dan tujuan PP1. PP1.1 dan PP1.2. Ada 3 proses primer Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengumpulan informasi dan data mengenai kondisi fisik, psikologis, dan status sosial serta riwayat kesehatan pasien sebelumnya. Nah, ini ada implementasi yang nanti akan diminta oleh para surveyor untuk ditunjukkan. Yang kedua adalah analisis data dan informasi, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium dan uji diagnostik pencitraan untuk mengidentifikasi kebutuhan perawatan pasien. Ini nanti akan dianalisis oleh surveyor. Kemudian pengembangan rencana perawatan pasien untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Ya. Di mana di sini nanti akan ada R ya. Jadi Bapak Ibu akan diminta nanti oleh surveyornya. Untuk pasien berisiko, ini ada risiko jatuh, nyeri, dan status nutrisi. Maka dilakukan screening sebagai bagian dari pengkajian awal, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian lanjutan. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Standar PP1 pengkajian awal. Semua pasien yang dirawat di rumah sakit diidentifikasi kebutuhan perawatan kesehatannya melalui suatu proses pengkajian yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Apa maksud dan tujuan standar PP1 ini? Yaitu proses pengkajian efektif akan menghasilkan keputusan sebuah asuhan. Proses pengkajian pasien adalah proses berkesinambungan dan dinamis. Ada 3 proses primer yaitu pengumpulan informasi dan data berupa kondisi fisik, psikologis, status sosial, dan riwayat kesehatan pasien. Lalu analisis data dan informasi dari laboratorium dan uji diagnosis pencitraan, serta pengembangan rencana perawatan pasien. Nanti akan saya tunjukkan beberapa form Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya.
regulasi tentang pengkajian awal dan pengkajian ulang medis dan keperawatan di instalasi gawat darurat atau UGD, rawat jalan, dan ranap. Rumah sakit menetapkan isi minimal pengkajian awal poin A sampai M. Di sebelah kanan Bapak Ibu bisa dilihat isi minimal pengkajian awal dari A sampai M. A yaitu keluhan saat ini, B adalah status fisik, C adalah psikososio-spiritual, kemudian ekonomi, riwayat kesehatan pasien, riwayat alergi, riwayat penggunaan obat, pengkajian nyeri, risiko jatuh, pengkajian fungsional, risiko nutrisional, kebutuhan edukasi, perencanaan pemulangan pasien atau discharge planning. Sehingga Bapak Ibu Direktur mohon bisa dicek kepada tim standarnya apakah poin A sampai M sudah ada di dalam lembar penilaian pengkajian awal. Yang C, PPA yang kompeten melakukan pengkajian sesuai dengan ketentuan rumah sakit. D, perencanaan pulang yang mencakup identifikasi kebutuhan khusus dan rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut disusun sejak pengkajian awal. Sehingga di sini nanti surveyor pasti akan meminta beberapa dokumen berupa SK. Ya. Di mana Bapak Ibu semua harus bisa menunjukkan bahwa memang ada regulasi. Regulasi siapa yang menetapkan? Tentunya dari direksi. Apa yang ditetapkan? Siapa yang nanti mengisi lembar pengkajian awal. Kemudian pembentukan KSM, kelompok staf medik fungsional, di mana KSM ini nanti akan menjadi dasar adanya DPJP, mana DPJP nanti akan mengisi lembar pengkajian awal. Dan semua yang berkaitan dengan regulasi serta dokumentasi yang ada di elemen penilaian ini. Kita lihat slide berikutnya. Standar PP 1.1, elemen penilaian PP 1.1. Pengkajian awal medis dan keperawatan dilaksanakan dan didokumentasikan dalam kurun waktu 24 jam pertama sejak pasien masuk rawat inap atau lebih awal bila diperlukan sesuai dengan kondisi pasien. Ini menjadi tantangan Bapak Ibu karena kadang rumah sakit yang tidak memiliki dokter organik itu pasti akan divisit oleh DPJP di hari berikutnya. Nah, ini menjadi tantangan direksi untuk membuat regulasi bagaimana nanti mengatasi hal ini, termasuk bagaimana pengkajian dilakukan oleh DPJP di hari, misalnya hari libur nasional atau di hari Ahad. Kalau pasien datang hari Sabtu malam misalnya, tentunya dokter DPJP-nya sudah tidak berdinas di Sabtu malam. Padahal di sini ada pengkajian awal harus dilakukan medis dalam kurun waktu 24 jam pertama. Sehingga harus ada regulasi dari direksi yang menetapkan visite DPJP pada hari Ahad atau hari libur. Ini nanti akan diminta oleh surveyor, ada atau tidak ini regulasi yang ditetapkan oleh direktur. Setelah ada regulasinya nanti akan diminta dokumennya seperti apa. Setelah dilihat dokumennya ada, nanti akan dicek implementasinya. Apakah memang rumah sakit itu implementasikan kondisi utama. Ini tidak begitu sulit karena sekarang sudah hampir semuanya adalah EMR ya, rekam medis elektronik, di mana di situ pasti akan ada SOAP, sehingga pasti di assessment akan ada diagnosis medis. Ya. Yang ini memang sebaiknya sudah tertulis sejak awal masuk, di mana pintu masuk pasien ada dua, yaitu dari poliklinik dan dari instalasi gawat darurat. Semuanya harus sudah mencakup adanya diagnosis medis. Yang C, pengkajian awal keperawatan menghasilkan diagnosis keperawatan untuk menentukan kebutuhan asuhan keperawatan, intervensi, atau pemantauan pasien yang spesifik. Sehingga nanti surveyor juga akan melakukan pengecekan apakah ada lembar pengkajian awal keperawatan yang nanti akan ada diagnosis keperawatannya.
Dan nanti pasti akan ada asuhan keperawatan apa serta intervensi atau pemantauan apa yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. D. Sebelum bedahan pada kondisi mendesak, minimal terdapat catatan singkat dan diagnosis pra-operasi yang didokumentasikan di dalam rekam medik. Biasanya ada kasus-kasus emergensi di mana memang pasien tidak masuk ke bangsal, tapi dari IGD biasanya akan masuk langsung ke kamar operasi. Ini juga tetap harus ada diagnosis pra-operasi yang didokumentasikan di dalam rekam medis. Misalnya APP perforasi itu harus sudah ditulis dan sudah ada data-data pendukungnya. Pengkajian medis yang dilakukan sebelum masuk rawat inap atau sebelum pasien menjalani prosedur di layanan rawat jalan rumah sakit harus dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 30 hari sebelumnya. Jika lebih dari 30 hari, maka harus dilakukan pengkajian ulang. Sehingga ini Bapak Ibu Direktur harus melakukan pengecekan di unit rawat jalan. Ya, sudah ada belum ini pengkajian medis yang nanti bentuknya adalah resume dari pasien. Sehingga ketika pasien itu periksa ke rumah sakit itu misalnya minggu pertama November dia periksa. Kemudian minggu ketiga November dia periksa lagi, itu seharusnya sudah ada pengkajian medis yang berbentuk resume. Nah, ini sebaiknya semua rumah sakit harus punya. Hasil dari seluruh pengkajian yang dikerjakan di luar rumah sakit ditinjau dan atau diverifikasi pada saat masuk rawat inap atau sebelum tindakan di unit rawat jalan. Misalnya ada pemeriksaan sebelumnya di puskesmas atau pemeriksaan sebelumnya di laboratorium luar atau pemeriksaan ronsen di luar, ini harus eh, sudah dilakukan verifikasi atau ditinjau kembali oleh rumah sakit yang saat ini merawat dan ada dokumen serta ada bukti implementasinya. Bapak Ibu, ini saya rasa sudah cukup akrab. Di depan Bapak Ibu ada contoh asesmen awal medis, di mana sini saya ambil contoh asesmen medis rawat jalan, bidan dan kandungan, kemudian ada asesmen medis awal rawat inap anak. Tentunya nanti Bapak Ibu harus berpikir khusus ya untuk beberapa pasien yang memang spesifik. Asesmen medis awal rawatnya harus ada semuanya. Dan ini nanti akan diminta buktinya oleh para surveyor. Berupa dokumen, bukti implementasi, dan jangan lupa regulasinya selalu harus ada. Bapak Ibu sekarang sudah pakai semua. Ini saya tampilkan salah satu contoh bagaimana ya pengkajian awal keperawatan ini juga harus memuat tadi ada poin A sampai M. Bapak Ibu, kalau nanti di rumah sakitnya belum selengkap ini, silahkan dilengkapi. Bahkan kalau mau lebih lengkap, boleh silahkan. Kemudian ada riwayat penyakit dahulu, riwayat imunisasi, terutama untuk pasien anak. Ini harus ada lingkungan keluarga, mobilitas aktivitas, semuanya masuk ke sini. Kalau Bapak Ibu dokter atau perawat mungkin sudah sangat akrab dengan rekam medis ini, karena sebenarnya saat kita sekolah dulu, kita diajarkan untuk komplit semuanya. Dan ini di standar akreditasi rumah sakit juga diwajibkan harus lengkap ini Bapak Ibu. Ini ada pengkajian awal pasien rawat inap dewasa. Kalau tadi rawat jalan, ini ada pengkajian awal untuk rawat inap. Mungkin formatnya bisa berbeda, Bapak Ibu. Silahkan dikembangkan sendiri. Yang penting poin A sampai M semuanya masuk ada di situ. Nutrisi, sosial, psikologis, ada tingkat nyeri, dan lain semuanya masuk ke situ. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh diketik di obrolan atau chat. Standar PP 1.2, pasien dilakukan screening risiko nutrisi, screening nyeri, kebutuhan fungsional termasuk risiko jatuh, dan kebutuhan khusus lainnya. Elemen penilaian PP 1.2. Rumah sakit menetapkan kriteria risiko nutrisional yang dikembangkan bersama staf yang kompeten dan berwenang.
Tentunya ini ada kekhususan beberapa seperti untuk anak, kemudian untuk neonatus, untuk dewasa tentunya akan cukup berbeda untuk risiko nutrisionalnya. B. Pasien di screening untuk risiko nutrisi sebagai bagian dari pengkajian awal. Jadi Bapak Ibu, saya masih melihat beberapa rumah sakit belum melakukan screening risiko nutrisi di bagian pengkajian awal. Nah, ini mohon bisa dimasukkan. Syukur-syukur kalau sudah pakai EMR bisa langsung di situ ada simpulan. Ya, apakah masuk misalnya gizi kurang, gizi buruk, atau stunting yang nanti akan membutuhkan PPA lain untuk bisa masuk melakukan asuhan. C. Pasien dengan risiko nutrisional dilanjutkan dengan pengkajian gizi. D. Pasien di screening untuk kebutuhan fungsional termasuk risiko jatuh. Saya rasa ini di semua rumah sakit sudah ada ya, terutama yang risiko jatuh sudah diterapkan. Cuma nanti surveyor pasti akan meminta bukti berupa regulasinya ada atau tidak, kemudian dokumennya, apakah ada dokumen misalnya lembar-lembar yang memuat tentang pengkajian risiko nutrisi, lembar tentang kebutuhan fungsional termasuk risiko jatuh nanti akan diminta oleh surveyor dan akan dilihat implementasinya. Apakah sudah diimplementasikan betul di rumah sakit yang akan dikunjungi oleh surveyor. Contoh yang sangat sering dipakai adalah VAS, Visual Analog Scale, atau untuk anak kita bisa pakai Wong-Baker atau penilaian nyeri yang lain. Ada puluhan model penilaian nyeri Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu memutuskan. Yang penting ada regulasinya. Kenapa pakai VAS, kenapa pakai Wong-Baker, kemudian ada dokumennya seperti yang tampil di depan ini dan nanti saat dicek implementasinya memang betul-betul ini dipakai. Jangan sampai regulasinya ngomong tentang visual analog scale, tetapi yang dipakai adalah model penilaian nyeri yang lain. Kemudian ada pemeriksaan khusus sesuai usia ya. Ini termasuk yang khusus juga nanti ya, misalnya untuk anak ditetapkan oleh peraturan yang ada di direksi. Karena mungkin rumah sakit berbeda-beda, ada yang menetapkan usia anak itu adalah usia 0 sampai 14 tahun. Ada 0 sampai 17 tahun, ada 0 sampai 18 tahun. Silakan Bapak Ibu Direktur memutuskan tetap harus berpedoman kepada regulasi dari Permenkes ya, kalau ada Permenkesnya, atau peraturan lain yang bisa menjadi dasar direktur untuk menentukan usia. Slide berikutnya tentang pasien jatuh. Pasien jatuh juga nanti akan diminta Bapak Ibu, rumah sakit Bapak Ibu nanti akan memakai regulasi yang mana untuk mencegah pasien jatuh. Ya. Yang penting di rumah sakit harus ada regulasinya. Kemudian dokumennya akan diminta. Misalnya di sini dokumen risiko tinggi 45 atau lebih. Risiko sedang 25 sampai 44. Sementara yang risiko rendah adalah 0 sampai 24. Berarti dia memakai sistem scoring. Boleh Bapak Ibu, silahkan. Yang penting ada regulasi, ada dokumennya, dan ada bukti implementasinya di lapangan. Yang anak ada juga beberapa jenis pencegahan pasien jatuh pada anak. Silahkan nanti ada regulasinya ditetapkan oleh direktur, kemudian ada dokumennya seperti ini contohnya, dan ada bukti implementasinya, terutama kalau ada di rekam medis. Rekam medis harus mencantumkan itu, baik EMR maupun yang paper. Saya rasa untuk yang paper sudah tidak ada, semuanya sudah paperless ya. Berikutnya Bapak Ibu, untuk standar PP 1.3. Rumah sakit melakukan pengkajian awal yang telah dimodifikasi untuk populasi khusus yang dirawat di rumah sakit. Tentunya Bapak Ibu di rumah sakit akan banyak populasi khusus. Misalnya ibu hamil, bayi atau neonatus, anak-anak, kemudian remaja, atau mungkin lansia. Ini adalah populasi khusus yang memang harus ada pengkajian awal yang telah dimodifikasi. Masing-masing rumah sakit tentunya akan memakai banyak model, dipersilahkan yang penting semuanya ada. Elemen penilaian PP 1.3a. Rumah sakit menetapkan jenis populasi khusus yang akan dilakukan pengkajian, meliputi poin A sampai M pada maksud dan tujuan. Nah, A sampai M ini apa? Yang pertama, neonatus
kemudian anak, remaja, obstetri atau maternitas, geriatri, sakit terminal atau menghadapi kematian, pasien dengan nyeri kronik atau nyeri yang intens, pasien dengan gangguan emosional atau pasien psikiatri, pasien kecanduan obat terlarang atau alkohol, korban kekerasan atau kesewenangan, pasien dengan penyakit menular atau infeksius, pasien yang menerima kemoterapi atau terapi radiasi, serta pasien dengan sistem imunologi terganggu. Nah, ini direktur harus menetapkan yang mana. Apakah semuanya atau mungkin ada memang rumah sakit yang tidak menerima kemoterapi atau tidak ada terapi radiasi. Tentunya itu tidak masuk sebagai kebijakan dari rumah sakit. Tetapi itu pun harus dicantumkan dalam regulasi yang ditetapkan oleh direktur. Kemudian selain regulasi harus ada dokumen-dokumennya, bisa ditunjukkan ada pengkajian khusus untuk neonatus misalnya sudah ditetapkan salah satu populasi khusus di rumah sakit ini adalah neonatus, maka direktur harus menetapkan pengkajiannya pada neonatus, ada dokumennya dan ada implementasinya di lapangan. Yang B, rumah sakit telah melaksanakan pengkajian tambahan terhadap populasi pasien khusus sesuai ketentuan rumah sakit yang telah ditetapkan oleh direktur. Contoh ini Bapak Ibu, tentunya ada asesmen lain yang Bapak Ibu pakai di rumah sakit masing-masing, tidak masalah, yang penting ada dokumennya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana dokumen di rumah sakit banyak ragamnya. Ada asesmen medis neonatal, ada asesmen tambahan untuk geriatri. Dan ada misalnya yang EMR, pemeriksaan khusus sesuai usia bayi 29 hari sampai anak 5 tahun, ini untuk pediatri. Yang kedua adalah standar PP2. Bapak Ibu, kalau tadi PP saja, sekarang PP2 adalah tentang pengkajian ulang. Standar PP2, rumah sakit melakukan pengkajian ulang bagi semua pasien dengan interval waktu yang ditentukan untuk kemudian dibuat rencana asuhan lanjutan. Jadi pasien yang dirawat di rumah sakit harus ada pengkajian ulangnya. Nanti pasti akan ada pertanyaan berapa kali sehari, siapa yang harus mengkaji ulang, kemudian bagaimana dokumentasinya atau implementasinya, bagaimana direktur membuat regulasinya. Ini yang nanti akan dilihat surveyor adalah itu Bapak Ibu. Maksud dan tujuan PP2, pengkajian ulang dilakukan oleh semua PPA. Pengkajian oleh DPJP sekurang-kurangnya atau hari libur. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan lagi sekarang rumah sakit kalau hari Ahad tidak ada visitor atau hari libur termasuk Lebaran tidak ada visitor, itu tidak diperbolehkan. Sehingga nanti direktur mengatur kebijakan di KS Apliran, misalnya hari sama regulasinya. Termasuk bagaimana kalau pas Lebaran, Idul Adha atau Idul Fitri, ini bagaimana regulasinya. Kemudian penilaian ulang dilakukan dan hasilnya dimasukkan ke dalam rekam medis pasien A. Secara berkala selama perawatan. B. Setiap hari oleh dokter untuk pasien perawatan yang akut. C. Dalam menanggapi perubahan signifikan dalam kondisi pasien. Juga lihat di PP 3.2 nanti ya. D. Jika diagnosis pasien telah berubah. E. Untuk menentukan apakah pasien dapat dipindahkan atau dipulangkan. Jadi Bapak Ibu, ketika ada 3 shift keperawatan, maka perawat semuanya boleh membuat pengkajian ulang atau penilaian ulang. Bagaimana dengan DPJP-nya? DPJP tadi kewajibannya adalah setiap hari sekurang-kurangnya 1 kali. Apakah boleh DPJP visitor 3 kali sehari? Boleh saja. Silahkan. Yang penting ada regulasi dari direkturnya.
Atau bagaimana dengan pasien di ICU? Di ICU kadang perubahan signifikan sekali. Baru 30 menit dipasang ventilator, intubasi, pasien ngedrop, ya, menjadi respiratory distress. Maka di situ harus terdokumentasi DPJP melakukan visite atau advice. Kalau misalnya DPJP tidak dapat melakukan visite, saat itu juga maka harus ada advice atau ada dokter case manager yang melakukan laporan dan konsultasi kepada dokter DPJP dan terdokumentasi dalam rekam medis. Elemen penilaian PP 2. A. Rumah sakit melaksanakan pengkajian ulang oleh DPJP, perawat, dan PPA lainnya untuk menentukan rencana asuhan lanjutan. Jadi tidak dapat ditawar Bapak Ibu, DPJP harus melakukan pengkajian ulang. Tidak boleh seperti zaman dulu, kalau ada dokter bedah, operasi APP, maka hari ke-0 setelah operasi divisit, tetapi hari kedua dan hari ketiganya tidak divisit lagi, itu sudah tidak boleh. Sehingga harus ada tegas peraturan dari direksi bahwa semua DPJP harus melakukan visite pasien. Saya rasa kalau perawat dan PPA lainnya tidak begitu masalah. B. Terdapat bukti pelaksanaan pengkajian ulang medis dilaksanakan minimal 1 kali sehari, termasuk pada akhir minggu atau libur untuk pasien akut. Bapak Ibu, kalau tadi sudah regulasi, ini yang diminta adalah bukti pelaksanaan pengkajian ulang, sehingga nanti implementasinya akan dicek. Surveyor mungkin akan melihat rekam medis di hari Ahad. Apakah di hari Ahad itu ada visite oleh DPJP atau tidak? Terdapat bukti pelaksanaan pengkajian ulang oleh perawat minimal 1 kali per shift atau sesuai dengan perubahan kondisi pasien. Disinilah mungkin untuk bangsal mungkin akan ada 3 kali karena shiftnya ada 3 shift jaga. Tetapi untuk ICU mungkin akan ada banyak sekali bukti pelaksanaan pengkajian ulang oleh perawat ICU sesuai dengan perubahan kondisi pasien. D. Terdapat bukti pengkajian ulang oleh PPA lainnya dilaksanakan dengan interval sesuai regulasi rumah sakit. Misalnya oleh PPA dari dietitian. Rumah sakit nanti membuat regulasi, misalnya dietitian melakukan pengkajian ulang 24 jam setelah pengkajian awal. Boleh, atau 48 jam setelah pengkajian awal. Kecuali untuk DPJP ya, kalau DPJP tiap hari. Ini sesuai dengan regulasi yang diterapkan di rumah sakit tersebut. Ini contoh Bapak Ibu, bagaimana di CPPT ini semuanya akan terintegrasi. Semua PPA ada di sini. Dan ini harus terdokumentasi dan implementasinya dilakukan betul-betul. Ini yang sudah EMR, ada catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT, di mana di situ ada SOAP, kemudian ada instruksi dari PPA-nya, kemudian ada tanda tangannya. Ya, atau bukti ada tanda tangan atau verifikasi. Kalau sekarang sudah EMR mungkin tidak bisa tanda tangan di lembar monitor laptop atau PC, sehingga mungkin bisa memakai generating barcode yang membuktikan bahwa dokter tersebut telah melakukan visite atau PPA tersebut telah melakukan pengkajian ulang. Dan di situ ada tanggal serta jam. Yang ini nanti akan dicek oleh surveyor bahwa betul pada tanggal yang sama telah dilakukan pengkajian ulang. Sesuai dengan regulasi direktur. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah standar PP3, pelayanan laboratorium dan pelayanan darah. Standar PP3, pelayanan laboratorium tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasien sesuai peraturan perundangan. Maksud dan tujuan dari PP3. Rumah sakit memiliki sistem menyediakan pelayanan laboratorium. Bisa patologi klinik, bisa patologi anatomi, dan pelayanan yang lain. Sesuai dengan tingkat kemampuan rumah sakit tersebut melakukan atau menyediakan layanan laboratorium. Organisasi pelayanan lab diselenggarakan sesuai peraturan perundangan, di mana di situ pasti harus ada dokter DPJP penanggung jawabnya.
Kemudian ada tenaga laboratoriumnya. Kemudian untuk point of care testing oleh perawat harus memenuhi persyaratan kredensial. Nah, ini bisa dilakukan kredensialing secara internal, mengajak mitra bestari di mana point of care testing ini memang harus memenuhi persyaratan kredensial. Saya rasa di semua rumah sakit memiliki point of care testing ya. Selain di laboratorium, misalnya di Bangsal, beberapa pemeriksaan mungkin akan dibuat point of care testing. Misalnya untuk pemeriksaan gula darah, nggak perlu ke lab lah, kita bisa melakukan sendiri perawatnya. Tetapi perawat harus dilakukan credentialing bagaimana melakukan pemeriksaan gula darah di rawat inap. Begitu juga di rawat jalan. Dan mungkin pemeriksaan-pemeriksaan lain yang bisa dibuat sistem point of care testing. Bagaimana pelaksanaannya di rumah sakit? Harus tersedia 24 jam. Baik, itu tidak boleh ada libur untuk pemeriksaan laboratorium ini. Rumah sakit dapat menghubungi para spesialis di bidang diagnostik khusus, misalnya parasitologi, virologi, toksikologi. Kalau tidak memiliki instalasinya di rumah sakit, Bapak Ibu dapat membuat MOU atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang penting ada regulasinya, kemudian ada dokumennya, dan memang diimplementasikan betul. Rumah sakit dapat memilih sumber dari luar jika diperlukan, karena saya yakin tidak semua rumah sakit memiliki instalasi laboratorium yang canggih seperti di rumah sakit tipe A. Sehingga kalau investasinya terlalu besar, mungkin bisa cukup bekerjasama dengan pihak luar. Pemeriksaan rujukan keluar harus melalui laboratorium rumah sakit. Nah, ini Bapak Ibu yang penting disampaikan, direktur harus mengeluarkan kebijakan ini. Harus ada regulasinya bahwa tidak boleh dokter mengirim langsung pemeriksaan pasien dari polikliniknya atau dari kliniknya langsung ke laboratorium luar. Karena laboratorium yang ditunjuk itu harus memiliki kerjasama dengan rumah sakit dan harus melalui laboratorium rumah sakit tersebut. Tidak boleh eh, liar dalam tanda kutip, mungkin dokter melakukan pemeriksaan di laboratorium luar sendiri. Ini harus ada regulasinya, ada bukti dokumennya, serta ada implementasinya. Elemen penilaian PP 3A. Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pelayanan laboratorium di rumah sakit. Ini pasti akan dicek, Bapak Ibu. B. Pelayanan laboratorium buka 24 jam, 7 hari seminggu, sesuai dengan kebutuhan pasien. Standar PP 3.1 menetapkan pimpinan yang kompeten dan berwenang, bertanggung jawab mengelola pelayanan laboratorium. Maksud dan tujuannya adalah pelayanan lab berada di bawah pimpinan yang kompeten dan memenuhi persyaratan peraturan perundangan, di mana tentunya sebaiknya ada dokter DPJP yang memang ahli di bidang pelayanan laboratorium ini, Bapak Ibu. Ya. Pimpinan laboratorium bertanggung jawab mengelola fasilitas dan pelayanan laboratorium, termasuk point of care testing, tanggung jawab juga melaksanakan regulasi rumah sakit. Jadi semua harus kembali kepada regulasi di rumah sakit tersebut, Bapak Ibu, karena ini nanti akan menjadi dasar para surveyor akan melakukan penilaian dokumentasi serta implementasinya di lapangan. Elemen penilaian PP 3.1. Direktur rumah sakit menetapkan penanggung jawab laboratorium yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan. SK Direktur pengangkatan penanggung jawab laboratorium, misalnya Dr. X, spesialis patologi klinik diangkat sebagai penanggung jawab laboratorium. Itu pasti akan ditanyakan oleh surveyor. B. Terdapat bukti pelaksanaan tanggung jawab pimpinan laboratorium sesuai poin A sampai E. A sampai E itu apa? Pertama, menyusun dan evaluasi regulasi. B. Pengawasan pelaksanaan administrasi. C. Melaksanakan program kendali mutu, baik itu internal maupun eksternal, dan mengintegrasikan program mutu laboratorium dengan program manajemen fasilitas dan keamanan, MFK, serta program pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit PPI. Ini nanti akan ada persilangan, Bapak Ibu. MFK,
PPI, dan PP. Melakukan pemantauan dan evaluasi semua jenis pelayanan laboratorium. Mereview dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan laboratorium rujukan. Ini tadi Bapak Ibu yang saya sebutkan di poin E ini, kenapa semua pemeriksaan yang dilakukan di luar laboratorium milik rumah sakit itu harus tetap melewati laboratorium milik rumah sakit. Karena ada poin E di mana penanggung jawab akan mereview dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan laboratorium rujukan. Kemudian standar PP 3.2. Staf laboratorium mempunyai pendidikan, pelatihan, kualifikasi, dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk mengerjakan pemeriksaan. Maksud dan tujuannya adalah syarat pendidikan, pelatihan, kualifikasi, dan pengalaman ditetapkan rumah sakit bagi mereka yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengerjakan pemeriksaan laboratorium, termasuk yang POCT. Sehingga Bapak Ibu nanti siapkan ijazah dari teman-teman laboratorium, siapkan apa saja kursus yang sudah diikuti, kemudian kewenangannya semuanya harus ada di situ. Interpretasi hasil pemeriksaan dilakukan oleh dokter yang kompeten dan berwenang. Tentunya untuk melakukan interpretasi harus dilakukan oleh dokter yang keilmuannya memang di bidang misalnya patologi klinik, laboratorium, atau patologi anatomi kalau untuk menilai hasil-hasil pemeriksaan patologi anatomi. Elemen penilaian PP 3.2. Nah, staf laboratorium yang membuat interpretasi telah memenuhi persyaratan kredensial. Jadi Bapak Ibu kadang dokter DPCP, patologi klinik atau patologi anatomi, itu tidak stay 24 jam di rumah sakit dari pagi sampai 24 jam kan tidak mungkin. Sehingga pada saat ada pemeriksaan di luar jam dinas dokter DPCP harus ada bukti-bukti bagaimana SPO dibuat di rumah sakit itu. Dan orang yang membuat interpretasi ini harus dikredensialing dan ada bukti persyaratan kredensialingnya. Termasuk nanti SPO bagaimana melakukan konsultasi kepada DPJP di luar jam kerja. Itu harus ada di semua rumah sakit untuk menjamin keselamatan pasien bahwa interpretasi hasil laboratorium yang dibuat adalah benar dibuat oleh dokter DPJP dan ada regulasinya. B. Staf laboratorium dan staf lain yang melaksanakan pemeriksaan termasuk yang mengerjakan point of care testing memenuhi persyaratan kredensialing. Ini tadi perawat yang ada di poli misalnya mau melakukan pemeriksaan gula darah atau pemeriksaan asam urat, maka harus ada kredensialing yang dilakukan bersama mitra bestari yang memang nanti ada regulasi, ada dokumentasinya. Standar PP 3.3. Rumah sakit menetapkan waktu penyelesaian pemeriksaan reguler dan segera atau SITO. Maksud dan tujuannya rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan reguler dan pemeriksaan segera atau SITO. Jika pemeriksaan dilakukan melalui kontrak pihak ketiga atau laboratorium rujukan, kerangka waktu melaporkan hasil pemeriksaan juga mengikuti ketentuan rumah sakit. Jangan sampai berbeda Bapak Ibu. Misalnya untuk darah rutin ditetapkan maksimal 30 menit harus sudah keluar hasilnya. Maka kalau Bapak Ibu mengirim pemeriksaan ini ke laboratorium pihak ketiga juga harus 30 menit. Atau mau ditetapkan berapa? 1 jam atau 45 menit dipersilahkan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh direktur di rumah sakit masing-masing. Elemen penilaian PP 3.3. Rumah sakit menetapkan dan menerapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium reguler dan SITO. B. Terdapat bukti pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium. C. Terdapat bukti pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan SITO. D. Terdapat bukti pencatatan dan evaluasi pelayanan laboratorium rujukan. Semuanya akan ditanyakan oleh surveyor Bapak Ibu dan semuanya sudah ada harus sudah ada regulasinya, sudah ada dokumennya dan ada implementasi di lapangan yang memang benar-benar dilaksanakan di rumah sakit Bapak Ibu semuanya. Standar PP 3.4.
rumah sakit memiliki prosedur pengelolaan semua regensia esensial dan dievaluasi secara berkala pelaksanaannya. Maksud dan tujuannya, RS menetapkan regensia dan bahan-bahan lain yang selalu harus ada. Sehingga ini menghindari ada pasien yang harus diperiksa secara sito, tetapi regennya tidak ada. Nah, ini nanti akan dicek apakah direktur sudah menetapkan regensia apa saja yang harus selalu ada di rumah sakit, kemudian akan dicek dokumennya, kemudian implementasinya bagaimana. Nanti mungkin ada SPO, bagaimana pemesanan regensia, kemudian penyimpanannya, dan itu akan dicek disimpan di mana, apakah sudah sesuai dengan regulasi penyimpanan rekennya, dan bagaimana semuanya harus ada. Proses yang efektif untuk pemesanan atau menjamin ketersediaan regensia esensial dan bahan lain. Tadi yang saya singgung Bapak Ibu, harus tidak boleh ada kekosongan regen. Sehingga di sini nanti surveyor akan melihat bukti apakah rumah sakit punya regulasi untuk pemesanan, kemudian SPO-nya bagaimana akan dicek, kemudian pejabat-pejabatnya mungkin akan diwawancara. Misalnya kepala laboratoriumnya atau kepala logistiknya akan diwawancara, dan ini sebenarnya sangat penting untuk menjamin ketersediaan pemeriksaan laboratorium di rumah sakit Bapak Ibu semua. Semua regensia disimpan dan didistribusikan sesuai prosedur. Nah, untuk penyimpanan ini Bapak Ibu nanti juga akan dilihat oleh surveyor apakah sesuai dengan ketentuan. Misalnya ada regen yang harus disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, maka akan dicek. Serta bagaimana distribusinya. Regen yang memang harus selalu di suhu 2 sampai 8, maka distribusinya juga akan memakai alat yang bisa mempertahankan suhu tetap dingin. Dilakukan audit secara periodik untuk semua regensia esensial untuk memastikan akurasi dan presisi hasil pemeriksaan. Antara lain untuk aspek penyimpanan, label, kadaluarsa, dan fisik. Nanti akan dicek Bapak Ibu. Ada rumah sakit yang mengeluarkan kebijakan regensia dikelola oleh farmasi atau regensia dikelola sendiri oleh laboratorium, maka nanti akan dicek regulasinya, kemudian tempat penyimpanannya akan dicek apakah betul ada pemantapan mutu internal, misalnya ada pengecekan suhu setiap 24 jam 3 kali, setiap shift, atau bagaimana, ada SPO-nya atau tidak. Kemudian dokumentasinya betul atau implementasinya betul diimplementasikan atau tidak, semuanya akan dicek. Prosedur tertulis pemberian label secara lengkap dan akurat untuk regensia dan larutan dan akurasi serta presisi dari hasil. Ini nanti akan dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen, kemudian implementasinya Bapak Ibu. Elemen penilaian PP 3.4a. Terdapat bukti pelaksanaan semua regensia esensial disimpan dan diberi label, serta didistribusi sesuai prosedur dari pembuatnya atau instruksi pada kemasannya. Sehingga Bapak Ibu nanti akan dicek labelnya. Jangan sampai ada regen ada di dalam kulkas, di laboratorium, tetapi tidak ada labelnya. Sehingga ini akan menimbulkan kesalahan ketika harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. B. Terdapat bukti pelaksanaan evaluasi atau audit semua regen. Evaluasi boleh evaluasi internal yang dilakukan bersama atau dengan pihak eksternalnya. Biasanya dengan vendor yang menyediakan regennya. Standar PP 3.5. Rumah sakit memiliki prosedur untuk cara pengambilan, pengumpulan, identifikasi, pengerjaan, pengiriman, penyimpanan, dan pembuangan spesimen. Maksud dan tujuannya, prosedur pelayanan laboratorium meliputi minimal tapi tidak terbatas pada permintaan pemeriksaan. 2. Pengembalian, pengumpulan, pengambilan, pengumpulan, dan identifikasi spesimen. 3. Pengiriman, pembuangan, penyimpanan, dan pengawetan spesimen. Yang keempat, penerimaan, penyimpanan, serta tracking atau telusur spesimen. Ini semuanya harus ada regulasinya, Bapak Ibu. Kemudian ada dokumennya, dan kemudian ada bukti implementasinya.
Ini semuanya bisa kita buktikan dengan adanya rekam medis, Bapak Ibu. Elemen penilaian PP 3.5. A. Pengelolaan spesimen dilaksanakan sesuai poin A sampai D pada maksud dan tujuan. A sampai D itu apa? Permintaan pemeriksaan, pengambilan, pengumpulan dan identifikasi, pengiriman, pembuangan, penyimpanan dan pengawetan, penerimaan, penyimpanan, telusur spesimen. Ya. Semuanya harus ada SPO-nya dan dapat dibuktikan dokumennya serta dapat dibuktikan implementasinya. Kemudian B. Terdapat bukti pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan spesimen. Standar PP 3.6. Rumah sakit menetapkan nilai normal dan rentang nilai untuk interpretasi dan pelaporan hasil laboratorium klinis. Maksud dan tujuannya, menetapkan rentang nilai normal atau rujukan setiap jenis pemeriksaan. Yang kedua, rentang nilai dilampirkan di dalam laporan klinik. Jika pemeriksaan dilakukan oleh laboratorium rujukan, rentang nilai normal dari laboratorium rujukan juga wajib dicantumkan. Harus selalu dilakukan evaluasi dan revisi apabila metode pemeriksaan berubah. Misal vendornya berubah atau laboratorium yang kita ajak kerjasama berubah, mesinnya mungkin berbeda, sehingga rentang normalnya juga akan berbeda. Itu harus ditanyakan, kemudian dibuat regulasinya, ada dokumennya dan ditetapkan, setelah itu diimplementasikan. Ini akan dicek oleh surveyor nanti lembar hasil laboratoriumnya seperti apa, ada rentang nilai normal ditulis atau tidak, ada kemudian ini dicek sendiri atau dikirim ke laboratorium di luar, kemudian verifikasinya bagaimana oleh DPJP. Elemen penilaian PP 3.6. Rumah sakit menetapkan dan mengevaluasi rentang nilai normal untuk interpretasi pelaporan hasil laboratorium klinis. B. Setiap hasil pemeriksaan laboratorium dilengkapi dengan rentang nilai normal. Jadi Bapak Ibu jangan sampai hanya tertulis di situ hasil. Misalnya bilirubin hasil 16,39 bilirubin total. Kemudian bilirubin indireknya 13,1. Bilirubin direknya sekian. Tetapi tidak tercantum rentang nilai normalnya. Ini akan sangat berbahaya untuk interpretasi. Kenapa? Karena masing-masing mesin untuk melakukan pemeriksaan bilirubin berbeda-beda untuk rentang normalnya. Kalau rentang normal mesin itu tidak ditulis, maka akan menyebabkan kesalahan interpretasi dari DPJP yang dampaknya nanti adalah kesalahan terapi atau manajemen pada pasiennya. Ini contoh Bapak Ibu di mana ada hasil HB misalnya hasilnya 10,8, lalu ada nilai rujukannya 11,5 sampai 15. Nah, ini nanti akan sangat membantu bagaimana dokter DPJP melakukan interpretasi. Dan hasil ini sudah dilakukan verifikasi oleh penanggung jawab laboratorium, biasanya dokter patologi klinik. Dan dokter patologi klinik juga berkewajiban tadi melakukan evaluasi, terserah mau bulanan, mau mingguan, mau 3 bulanan, boleh. Yang penting harus ada evaluasi terhadap rentang normal ini. Standar PP 3.7. Rumah sakit melaksanakan prosedur kendali mutu pelayanan laboratorium, dievaluasi, dan dicatat sebagai dokumen. Maksud dan tujuannya, program kendali mutu di laboratorium mencakup pemantapan mutu internal atau PMI dan pemantauan mutu eksternal. Yang internal biasanya nanti akan dicek oleh surveyor apakah ada pemeriksaan suhu di almari es atau mungkin freezer yang dipakai, atau penyimpanan storage dari regensianya. Kemudian yang eksternal biasanya ada kalibrasi rutin, misalnya kalibrasi kulkasnya atau kalibrasi peralatan laboratoriumnya bersama dengan vendor untuk kalibrator, itu harus sudah ada di regulasi, dokumennya ada, dan diimplementasikan betul. Elemen penilaian PP 3.7. Terdapat bukti bahwa unit laboratorium telah melakukan pemantapan mutu internal secara rutin yang meliputi poin A sampai E pada maksud dan tujuan. A sampai E adalah
Pertama, validasi tes yang digunakan untuk tes akurasi, presisi, hasil rentang nilai. Ini semuanya harus dilakukan validasi. B. Dilakukan surveillance hasil pemeriksaan oleh staf yang kompeten. Kadang beberapa dokter DPJP, patologi klinik itu bekerja tidak di rumah sakit Bapak Ibu sendiri. Mungkin dia bekerja di 3 rumah sakit. Nah, ini mungkin kadang hasil pemeriksaan di rumah sakit satunya dibawa ke rumah sakit yang sekarang. Nah, padahal mungkin mesinnya berbeda. Nah, sehingga ini harus betul-betul dicek supaya pada saat di rumah sakit A dia memakai mesin X, maka hasilnya harus mengikuti mesin X. Begitu pindah di rumah sakit B dengan mesin Y, maka dia harus mengikuti mesin yang Y serta dilakukan kalibrasinya. Yang C adalah regensia di tes. Jangan-jangan walaupun misalnya menurut tanggalnya bagi vendor belum kadaluarsa, tetapi kadang regensia sudah rusak. Mungkin karena penyimpanannya atau mungkin ada sesuatu yang menyebabkan regensia ini tidak dapat dipakai lagi. Koreksi cepat jika ditemukan kekurangan. Ini harus ada SPO-nya Bapak Ibu. Koreksi cepat jika ditemukan kekurangan. Kemudian dokumentasi hasil dan tindakan koreksi. Ini juga harus ada bukti-buktinya. B. Terdapat bukti bahwa unit laboratorium telah melakukan pemantapan mutu eksternal secara rutin. Bisa dengan vendor kalibrator, bisa dengan mungkin vendor lain yang berhubungan dengan mesin itu, atau disediakan oleh vendor yang menyediakan mesinnya atau regensianya. Dan itu harus ada regulasinya, ada bukti dokumennya, dan ada telah diimplementasikan. Ini contoh Bapak Ibu, bagaimana rumah sakit melakukan pemantapan mutu internal kimia klinik ya, per bulan. Ini ada tanggal 1 sampai tanggal 31 dan diisi rutin. Nanti ada tanda tangan siapa yang mengisi. Kemudian ada pemantapan mutu internal untuk elektrolit. Tergantung rumah sakit Bapak Ibu apakah sudah bisa melayani elektrolit atau belum. Dan ada pemantauan misalnya suhu di kulkas atau di tempat penyimpanan regensianya. Contoh PME Lab, ini keuntungan. Informasi kualitas pengujian, membandingkan kinerja dan hasil dengan tes yang dilakukan di lab peserta lainnya. Memberikan informasi mengenai sistematik error dari alat-alat tersebut. Ya. Contoh jenis PME, proficiency testing, PME yang dilakukan oleh badan eksternal seperti BPLK. Saya yakin di setiap kabupaten ada BPLK, Bapak Ibu bisa kerjasama dengan BPLK. Rechecking, pemeriksaan ulang dengan sampel yang sama oleh lab rujukan atau lab lain, sehingga bisa dibandingkan antar laboratorium. Dan itu meyakinkan DPJP bahwa alat atau mesin yang dipakai di rumah sakit Bapak Ibu memang standar. Karena tidak ada disparitas hasil yang cukup tinggi antara rumah sakit Bapak Ibu dengan rumah sakit yang lain. Dengan syarat mesinnya harus sama. Kalau mesinnya berbeda ya ini agak susah ya karena tidak apple to apple atau head to head. Tapi boleh didiskusikan dengan para ahli mesinnya. On-site evaluation, alternatif PME jika proficiency testing susah dikerjakan, dilakukan dengan menukar sampel dari satu lab ke lab lain. Dan ini akan membuat database kita cukup bagus Bapak Ibu ketika on-site evaluation bisa dilakukan. Atau PME nasional misalnya pelaksanaan dengan siklus pelaksanaan dan parameter hematologi, kimia klinik, urinalisis, imunologi yang dilakukan secara nasional atau tingkat regional. Misalnya di wilayah atau di kabupaten untuk hematologi, kimia klinik, urinalisis, HIV, dan lain-lain. Biasanya dinas kesehatan akan menjadi komandan ya. Misalnya kemarin di salah satu kabupaten ini ada PME tingkat regional untuk pemeriksaan HIV di laboratorium. Ini saya rasa cukup bagus dan bisa membantu para direktur untuk membuat dokumentasi PME. Standar PP 3.8. Rumah sakit bekerjasama dengan laboratorium rujukan yang terakreditasi. Sehingga Bapak Ibu tidak dapat bekerja sama dengan laboratorium luar yang tidak atau belum terakreditasi. Selalu minta bukti akreditasi dari laboratorium pihak ketiga.
Maksud dan tujuan standar PP 3.8. Satu, untuk memastikan pelayanan yang aman dan bermutu, rumah sakit memiliki perjanjian kerjasama dengan laboratorium rujukan. Surveyor akan meminta bukti MOU antara rumah sakit Bapak Ibu dengan laboratorium pihak ketiga. Laboratorium rujukan telah memenuhi persyaratan dan terakreditasi. Bagaimana dengan laboratorium milik rumah sakit lain? Boleh Bapak Ibu, silahkan. Misalnya rumah sakit Bapak Ibu tidak dapat melaksanakan pemeriksaan elektrolit, tetapi di dekat Bapak Ibu ada rumah sakit lain yang bisa melakukan pemeriksaan elektrolit, maka dapat melakukan MOU dan merujuk pemeriksaan di situ. Ya. Kemudian perjanjian harus dievaluasi secara berkala. Nanti akan dicek dokumentasinya, apakah ada evaluasinya dan apakah sudah diimplementasikan di rumah sakit Bapak Ibu. Elemen penilaian PP 3.8. Unit laboratorium memiliki bukti sertifikat akreditasi laboratorium rujukan yang masih berlaku atau sertifikat akreditasi dari rumah sakit. Misalnya labnya yang kita pakai adalah lab milik rumah sakit. Tapi kalau lab di luar rumah sakit memang harus ada sertifikat tersendiri. Dua, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi kerjasama pelayanan kontrak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nanti harus ada dokumen MOU-nya dan ini akan diminta untuk ditunjukkan oleh surveyor. Standar PP 3.9. Rumah sakit menetapkan regulasi tentang penyelenggara pelayanan darah dan menjamin pelayanan yang diberikan sesuai peraturan dan perundang-undangan dan standar pelayanan. Maksud dan tujuannya, satu, jika terdapat pelayanan yang direncanakan untuk penggunaan darah dan produk darah, maka dalam hal ini diperlukan persetujuan tindakan khusus. Dua, rumah sakit mengidentifikasi prosedur berisiko tinggi di dalam perawatan yang membutuhkan persetujuan. Di antaranya adalah pemberian darah dan produk darah. Elemen penilaiannya untuk PP 3.9a. Rumah sakit menerapkan regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan darah di rumah sakit. Bapak Ibu, Direktur, hati-hati dalam membuat regulasi ini. Pastikan laboratorium Bapak Ibu itu dapat melaksanakan yang mana. Ya, misalnya, kalau rumah sakit Bapak Ibu belum mempunyai platelet agitator, maka Bapak Ibu harus mengeluarkan regulasi penyelenggaraan pelayanan darah yang tidak dapat dilakukan di rumah sakit adalah transfusi TC atau thrombocyte concentrate. Karena itu membutuhkan adanya platelet agitator. Tapi kalau Bapak Ibu punya, silahkan dibuat regulasi dapat dilakukan transfusi TC. Bagaimana dengan rumah sakit yang ingin melakukan transfusi TC tetapi tidak punya platelet agitator, maka direktur harus menetapkan peraturannya disusul dengan SPO-nya. Misalnya SPO-nya ketika platelet sudah sampai dari PMI, maka tidak boleh lebih dari 30 menit platelet harus sudah masuk ke pasien atau ditransfusikan. Boleh Bapak Ibu. Yang penting direktur mengatur regulasinya. Ya. Kemudian B, penyelenggaraan pelayanan darah di bawah tanggung jawab seorang staf yang kompeten. Tentunya sudah mengikuti pelatihan ya Bapak Ibu. Dan nanti ditunjukkan dengan adanya sertifikat pelatihan. C, rumah sakit telah melakukan pemantauan dan evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pelayanan darah di rumah sakit. Ini pemantauannya harus jelas, ada regulasinya, kemudian ada dokumen-dokumen pemantauan dan evaluasi mutu serta implementasi di rumah sakit. D, rumah sakit menerapkan proses persetujuan tindakan pasien untuk pemberian darah dan produk darah. Inform consent-nya harus jelas Bapak Ibu. Dan di situ dijelaskan betul serta ada pemantauan. Misalnya pemantauan efek samping transfusi atau adanya reaksi transfusi harus tercatat dan terlaporkan dengan baik. Ini contoh Bapak Ibu bagaimana ada persetujuan tindakan transfusi darah atau penggunaan produk darah. Cantumkan di situ isi informasinya adalah diagnosisnya, kemudian dasar diagnosisnya,
tindakannya apa, misalnya pemberian TC, kemudian indikasinya apa, tata caranya bagaimana, tujuan ditulis, risikonya apa disampaikan kepada pasien, komplikasinya bagaimana, prognosisnya bagaimana. Dan ini terdokumentasi dengan baik serta terimplementasikan di rumah sakit Bapak Ibu semuanya. Standar PP4 pelayanan radiologi klinik. PP4 pelayanan radiologi klinik menetapkan regulasi pelayanan radiologi klinis di rumah sakit. Maksud dan tujuannya, pelayanan radiodiagnostik, imaging, dan radiologi intervensional. Ada RIR Bapak Ibu diingat ya. Radiodiagnostik, imaging, radiologi intervensional. Meliputi A. Pelayanan radiodiagnostik, B. Pelayanan diagnostik imaging, dan C. Pelayanan radiologi intervensional. Ini semua ditetapkan oleh direktur. Apakah ada rumah sakit misalnya yang radiologi intervensionalnya tidak dilaksanakan? Ada Bapak Ibu, karena memang dokter DPJP radiologinya tidak dapat melakukan pemeriksaan radiologi intervensional. Nah, ketidakmampuan rumah sakit juga harus terdokumentasi dalam kebijakan atau regulasi direktur. Elemen penilaian PP 4. A. Rumah sakit menetapkan dan melaksanakan regulasi pelayanan radiologi klinik. B. Terdapat pelayanan radiologi klinik selama 24 jam, 7 hari seminggu, sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga Bapak Ibu Direktur tetapkan jadwal jaga radiologi atau spesialis radiologinya, walaupun itu hari Minggu atau hari libur nasional. Standar PP 4.1. Rumah sakit menetapkan seorang yang kompeten dan berwenang bertanggung jawab mengelola RIR. Maksud dan tujuannya, tanggung jawab pimpinan pelayanan radiologi diagnostik imaging dan radiologi intervensional antara lain A. Menyusun dan evaluasi regulasi. B. Pengawasan pelaksanaan administrasi. C. Melaksanakan program kendali mutu PMI dan PME dan mengintegrasikan program mutu radiologi dengan program MFK serta program PPI di rumah sakit. D. Memonitor dan evaluasi semua jenis pelayanan RIR. E. Mereview dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan pelayanan RIR rujukan. Bagaimana kalau rumah sakit kita belum memiliki misalnya OPG atau belum memiliki CT scan? Boleh bekerja sama dengan rumah sakit lain yang memiliki CT scan atau OPG, tetapi harus ada review, ada MOU-nya, ada dokumennya, dan ada implementasinya. Elemen penilaian PP 4.1. A. Direktur menetapkan penanggung jawab radiologi klinik yang kompeten sesuai ketentuan dengan perundang-undangan. B. Terdapat bukti pengawasan pelayanan radiologi klinik oleh penanggung jawab radiologi klinik sesuai poin A sampai E pada maksud dan tujuan. A sampai E itu apa Bapak Ibu? Yang pertama, menyusun dan mengevaluasi regulasi. B. Pengawasan pelaksanaan administrasi. C. Melaksanakan program kendali mutu baik PMI dan PME dan mengintegrasikan program mutu radiologi dengan program MFK serta PPI. D. Memonitor dan evaluasi semua jenis pelayanan RIR. E. Mereview dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan pelayanan RIR rujukan. Standar PP 4.2. Semua staf radiologi klinik mempunyai pendidikan, pelatihan, kualifikasi, dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk mengerjakan pemeriksaan. Maksud dan tujuannya, 1. RS menetapkan staf yang kompeten dan berwenang, misalnya dokter spesialis radiologi, radiografer, dan lain-lain. 2. Staf pengawas dan pelaksana memiliki latar belakang pelatihan, pengalaman, keterampilan, dan telah selesai menjalani orientasi. 3. Jumlah staf cukup. Elemen penilaian untuk PP 4.2. A. Staf radiologi klinik yang membuat interpretasi telah memenuhi kredensial. Bapak Ibu ada kredensialingnya. Kalau di tempat Bapak Ibu hanya ada satu dokter radiologi, bisa mengajak mitra bestari dari rumah sakit semua untuk melakukan kredensialing. B. Staf radiologi klinik dan staf lain yang melaksanakan pemeriksaan termasuk yang mengerjakan tindakan di ruang rawat pasien
memenuhi persyaratan credentialing. Paham cara memakai alatnya, paham bagaimana cara memakai pelindungnya, dan paham bagaimana bersikap terhadap lingkungan. Misalnya, Bapak Ibu memiliki alat foto ronsen yang mobile yang nanti akan dibawa ke ruang ICU atau ruang operasi, di mana di situ nanti akan dilakukan pemeriksaan foto ronsen kepada pasien. Maka ini harus ada regulasinya, ada dokumennya, dan ada bukti implementasinya. Jadi di OK ketika ada pasien butuh di ronsen langsung saat on-site, apa yang harus dilakukan oleh para DPJP yang sedang melakukan operasi, siapa saja yang memakai alat, terus bagaimana melakukannya, harus ada SPO-nya. Standar PP 4.3. Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi klinik reguler dan situ. Maksud dan tujuannya, rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi dan diagnostik imaging. Elemen penilaiannya. A. Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi klinik. Misalnya ditetapkan oleh direktur untuk ronsen torak AP PA, maka selesai dalam 5 menit atau 15 menit dan sudah terkirim ke DPJP beserta interpretasinya atau expertise-nya. Nanti ada regulasinya, ada SPO-nya, ada dokumennya, kemudian ada implementasinya. B. Pemeriksaan radiologi klinik. C. Dilakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan situ. D. Terdapat bukti pencatatan dan evaluasi pelayanan radiologi rujukan. Contoh Bapak Ibu, ini salah satu rumah sakit. Di situ sudah tercantum bagaimana rumah sakit tersebut sudah mendokumentasikan identitas pasien, kemudian mendokumentasikan jam pelaksanaan foto ronsen, kemudian jam berapa dilakukan expertise. Saya rasa kalau rumah sakit yang sudah punya PACS ini akan sangat mudah dideteksi oleh surveyor. Jam berapa difoto, kemudian jam berapa expertise muncul, dan jam berapa. Standar PP 4.4. Film X-ray dan bahan lainnya tersedia secara teratur. Maksud dan tujuannya, satu, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan radiologi. Dua, perencanaan kebutuhan Bapak Ibu yang masih memakai analog. Karena analog ini pasti membutuhkan film, bukan instalasi untuk mencuci film. Kemudian membutuhkan pembuangan karena di situ ada perak ya yang masuk ke bahan berbahaya, bagaimana pembuangannya. Kemudian film X-ray-nya bagaimana. Terus kalau yang sudah digital, saya rasa tidak begitu bermasalah Bapak Ibu. Yang sudah punya, yang perlu dicek oleh surveyor adalah apakah betul sistemnya sudah berjalan dengan baik. Mesin fotoronsennya berfungsi, kemudian terkoneksi dengan RIS atau Radiology Information System, dan kemudian ada penanggung jawab yang nanti melakukan review hasil dan melakukan expertise serta kapan diterima oleh DPJP. Bagaimana DPJP menerimanya? Karena ini bentuknya digital, mungkin diterima dalam bentuk WA, di WA-kan. Nah, ini nanti akan dicek bagaimana pengirimannya, SPO-nya bagaimana. Atau sudah memakai sistem yang canggih seperti Radiology Information System, di mana semua bangsal bisa mengakses gambar, tetapi hak akses hanya diberikan kepada DPJP atau POSIF, perawat yang saat itu berdinas. Kemudian perencanaan kebutuhan nanti ditunjukkan dengan adanya rencana kebutuhan film, kemudian bagaimana pembeliannya, SPO-nya, siapa vendornya, semuanya akan dicek. Sebulan butuhnya berapa. Tiga, pengelolaan bahan habis pakai juga, nanti misalnya ada perak argentum, atau mungkin ada bahan habis pakai seperti barium sulfat, atau yang lain, semuanya juga harus ada regulasinya, ada dokumentasinya, dan sudah
diimplementasikan di rumah sakit Bapak Ibu semua. Elemen penilaian PP 4.4. Rumah sakit menetapkan proses pengelolaan logistik film X-ray, regen, dan bahan lainnya termasuk kondisi bila terjadi kekosongan. Pernah satu saat Bapak Ibu di salah satu rumah sakit pada saat hari Lebaran itu foto ronsennya rusak. Nah, sehingga saat itu tidak dapat dilakukan pemeriksaan radiologi di rumah sakit tersebut. Sehingga ini harus ada kondisi bagaimana kalau itu terjadi. Termasuk ketika filmnya habis. Film habis, dicek di vendor nggak ada, bagaimana? Misalnya menjalin MOU dengan rumah sakit sebelah. Yang kalau terjadi kekosongan film, maka saya boleh meminjam film Anda dan film Anda saya pakai, kemudian setelah itu kami tukar ketika film kami sudah ada kiriman lagi. Itu harus ada dokumennya Bapak Ibu, dokumen MOU-nya, kemudian SPO-nya serta implementasinya. Semua film X-ray disimpan dan diberi label, serta didistribusi sesuai pedoman dari pembuatnya atau instruksi pada kemasannya. Karena film X-ray yang penyimpanannya tidak baik akan mengalami kerusakan. Dan kerusakan pada film X-ray akan menyebabkan hasil fotonya tidak baik. Hasil foto yang tidak baik akan mengakibatkan kesalahan interpretasi, dan kesalahan interpretasi akan mengakibatkan kesalahan terapi atau manajemen. Standar PP 4.5. Rumah sakit menetapkan program kendali mutu, dilaksanakan, divalidasi, dan didokumentasikan. Maksud dan tujuannya. Kendali mutu dalam pelayanan radiodiagnostik terdiri dari pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal. Kedua hal tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Elemen penilaian PP 4.5. A. Terdapat bukti bahwa unit radiologi klinik telah melaksanakan pemantapan mutu internal, dan B. Pemantapan mutu eksternal. Contoh pemantapan mutu radiologi klinik yang PMI misalnya uji alat X-ray, uji perlengkapan seperti filmnya, kaset, dan sarana processing filmnya. Contoh PMI-nya, pelibatan badan eksternal yang ditetapkan Dirjen dan atau badan eksternal lainnya. Saya rasa semua rumah sakit sudah memiliki rencana strategis ini. Ini contoh Bapak Ibu bagaimana nanti surveyor akan melakukan pengecekan bagaimana rumah sakit sudah membuat lembar permintaan radiologi sampai hasil atau ekspertisnya nyampe ke DPJP. Saya rasa itu Bapak Ibu untuk PP. Ini ada beberapa evaluasi. Mungkin nanti saja nggih evaluasi sambil diskusi, atau mau didiskusikan sekarang Bu Diana. Misalnya ini sebutkan fokus pada standar PP. Fokusnya tadi saya rasa Bapak Ibu tidak lupa nggih. Yang kedua, pengkajian ulang dokter dan perawat itu berapa kali dilakukan. Tadi sudah saya sampaikan secara jelas. Dan ini ada beberapa evaluasi Bu Diana. Mau sekarang apa nanti? Saya rasa cukup itu dulu ya Bu ya. Untuk evaluasi kita nanti sambil penutupan saja. Demikian Bu Diana, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif dan lengkap ya dok ya terkait bab PP kajian pasien. Jadi ada 4 fokus nih ya dok ya di PP1 di pengkajian awal, PP2 di pengkajian ulang, PP3 di pelayanan laboratorium dan pelayanan darah, serta PP4 di pelayanan radiologi dan klinis. Dan dari bab ini ada 58 elemen penilaian ya dok ya, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Dan sebelum memahami elemen penilaian, mungkin perlu juga dipahami dulu maksud dan tujuan ya dok ya. Maksud dan tujuan dari standar tersebut, sehingga bukan hanya lengkap secara dokumen, tapi kita juga bisa diimplementasikan di rumah sakit Bapak Ibu. Sebenarnya yang di standar itu kan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di rumah sakit ya dok ya. Baik dok, mungkin cukup menarik nih, ini banyak peserta yang sudah raise hand dan juga di chat sudah menyampaikan pertanyaan.
Kita lanjut ke sesi Ya, diskusi dan tanya jawab ya dok ya. Masih ada 20 menit lagi waktunya. ya, Mungkin untuk kesempatan pertama kami silakan. persilakan kepada peserta yang sudah raise hand, itu kepada Ibu atau Bapak Nenden dari Rumah Sakit Islam Bogor. Silakan Pak untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita. Bapak Nenden dari Rumah Sakit Islam Bogor, apakah monitor? Mungkin kita lanjut ke penanya kedua dari Rumah Sakit AL, Lili Pori Sabang. Di sini nggak kebetulan nggak ada namanya nih. Dari Rumah Sakit AL Lili Pori Sabang, silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Apakah monitor, Bapak Ibu? Kayaknya nggak ada nih. Kita lanjut ke penanya selanjutnya itu dari radiografer. Belum gini ya? Oh iya, belum. Udah. Oh iya, silakan dari Bayangkara Makassar. Silakan dari Bayangkara Makassar. Halo Bu, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya Bu, perkenalkan nama saya Isran Hamid, radiografer Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Saat ini alat kami sudah ada MRI, CT scan, X-ray, USG, dan semuanya dalam kondisi bagus. Apakah tetap rumah sakit kami membuat MOU rumah sakit luar atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, Silakan dok, gimana nih dok? Ya. ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memiliki alatnya sendiri, tentunya tidak perlu melakukan MOU dengan rumah sakit lainnya. Yang perlu dilakukan kalau sudah punya alatnya adalah pastikan alat Bapak Ibu semuanya itu ada pemantapan mutu internalnya. Misalnya MRI-nya tadi, apakah sudah ada kalibrasinya, Pak? Karena kadang MRI baru malah belum dikalibrasi. Nah, ini harus ada kalibrasinya. Bisa minta tolong ke vendor kalibrasi atau melakukan MOU dengan kalibratornya. Di daerah Bapak mungkin ada lembaga pengkalibrasi, mungkin bisa bekerja sama dengan lembaga kalibrasi itu, Pak. Demikian, Pak. Cukup jelas ya Pak dari Radiologi Makassar. Ya, Mungkin terima kita kasih. lanjut lagi ya dok ya. Eh, Bapak Ibu Nenden dari Rumah Sakit Islam Bogor. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mau bertanya terkait tadi tentang pengkajian awal, apakah pengisiannya di catatan terintegrasi itu dalam bentuk SWOT bisa mewakili sebagai asesmen awal, terutama di UGD sebagai asesmen awal khusus untuk dokternya gitu, dok? Gimana? Apa bisa itu, Pak? Nah, saya jawab, Bu Diana, tidak Ya, bisa ya, silakan Bu dok. ya. Jadi lembar pengkajian awal harus tersendiri. Jadi di situ makanya tadi saya tampilkan salah satu contohnya ada lembar pengkajian awal di rawat jalan. Itu di situ memang betul-betul meliputi poin A sampai M itu dan lembar pengkajian awal berbeda dengan CPPT-nya. Mungkin itu bisa menjawab ya, Bu. Terima kasih. Bu Nenden, ya terima kasih. Ya. Kita lanjut ya dok ya dari Rumah Sakit AL Lili Pori Sabang. Silakan Bapak Ibu dari Rumah Sakit AL Lili Pori Sabang. Pak Ibu. Mungkin kita lanjut nih dari radiografer M. Rizky Pahlevi. Radiografer M. Rizky Pahlevi. Silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bapak dari Bapak M. Rizky. Radiografer sangonnya samonnya Nariki. Silakan Bapak M. Rizky Pahlevi. Nah, bahkan dengan singkat dan
Orang Jelas ya, ketiga Pak. Silakan. itu ya. Nggak, emang dia Boleh bertanya lagi? Ini dari mana, Pak? Oh, dari Makassar. Masih ada yang mau Makassar, ditanyakan, iya. Pak? Silakan. Iya, Iya, silakan. laboratoriumnya Bu, izin. Ya, ya, kami ada. Nah, izin. Dok, kami dari Laboratorium Bayangkara Makassar, izin bertanya dok mengenai rujukan dok yang di PP 38 tadi. Izin dok Silakan, silakan. Oh, bertanya. ya, Izin dok silakan, silakan. bertanya, kami dari Laboratorium Rumah Sakit Bayangkara Makassar dok, eh, mengenai rujukan dokter, izin. Tadi kan disampaikan dok, kalau rujukan tidak boleh langsung dari poli dokter yang bersangkutan dok. Selama ini dok, kami membuat rujukan dok ke misalnya ke lab swasta X. Nah, tapi pengambilan melalui rumah sakit, melalui laboratorium, tapi pengirimnya dok itu adalah dokter poli yang bersangkutan. Berarti ini tidak sesuai ya dok, atau mohon petunjuknya dokter. Iya Bu, jadi tidak boleh ada rujukan sendiri dari dokter yang bekerja di rumah sakit. Jadi harus melewati laboratorium rumah sakit tersebut. Nanti rumah sakit yang akan melakukan MOU dengan laboratorium yang ditunjuk. Misalnya dokter A meminta ada MOU dengan laboratorium X. Nanti rumah sakit akan melakukan MOU dengan laboratorium X. Tetapi untuk pemeriksaannya, pengiriman sampelnya harus dilakukan oleh laboratorium rumah sakit itu sendiri. Kenapa? Nanti pada saat hasil sudah keluar dari laboratorium Y atau X atau laboratorium manapun yang bekerja sama dengan rumah sakit, maka hasilnya harus dilakukan verifikasi dulu oleh spesialis patologi klinik yang ada di rumah sakit Bapak Ibu. Setelah dilakukan verifikasi baru dimasukkan dalam list Laboratory Information System. Nah, di list tersebut nanti akan keluar dengan kop rumah sakit Bapak Ibu dan sudah dinyatakan ada verifikasi hasil. Demikian Bu, semoga jelas. Oh, baik dok. Berarti izin dok, berarti tidak boleh ada, berarti yang meminta adalah dari laboratorium dok. Jadi yang meminta adalah dari dokter penanggung jawab laboratoriumnya, seperti itu dok. Yang meminta tetap DPJP-nya, tetapi harus melewati laboratorium rumah sakit dulu Ya, ya. untuk memastikan nanti interpretasi hasilnya tidak keliru. Oh, siap Demikian, dok. Bu. Jelas ya, Bu, dari Makassar. Kita lanjut ya, Dok. Ini dari kita Pak Saiful. Silakan Pak Saiful untuk menyampaikan pertanyaannya. Pak Saiful, apakah monitor, Pak? Dari mana dan mohon disampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas. Pak Saiful, apakah monitor, Pak? Ini kita lanjut dari Rumah Sakit Islam Gracia. Rumah sakit jiwa, Bu, itu. Ya, Sakit oh ya, Jiwa Rumah Sakit Gracia. Rumah Sakit Jiwa Gracia. Silakan. Ibu, Assalamualaikum. Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber terkait dengan pengkajian medis yang dikatakan dalam social listening adalah minimal 1 kali sehari dan itu dilakukan setiap hari. Bapak, untuk konteks rumah sakit jiwa, di mana progres pasien itu tidak terlalu cepat, eh, di regulasi kami itu masih menerangkan bahwa pengkajian medis untuk bangsal maintenance, jadi bukan bangsal intensif, itu adalah 1 sampai 2 kali seminggu. Apakah itu masih diperbolehkan dengan regulasi rumah sakit atau harus mengikuti pedoman ini bahwa pengkajian medis untuk bangsal maintenance itu tetap dilakukan setiap hari? Yang sekarang berlaku adalah untuk intensif dilakukan setiap hari oleh DPJP, pengkajian ulangnya, dan di bangsal maintenance pengkajian ulang dilakukan 1 sampai 2 kali seminggu. Mohon untuk pencerahannya. Nanti kemudian ada satu lagi pertanyaan terkait dengan pengkajian gizi.
Sebentar, Bapak. Nggih, izin bertanya, Pak. Kami dari Rumah Sakit Jiwa Gracia terkait pengkajian gizi. Eh, saya ingin menanyakan di elemen PP 1.2 itu dinyatakan bahwa rumah sakit menetapkan kriteria risiko nutrisional. Kemudian apabila ditemukan risiko nutrisi, maka dilanjutkan dengan pengkajian gizi. Nah, saya ingin saya tanyakan, ketika pengkajian awal itu kan ditetapkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Kemudian pengkajian gizi itu apakah juga harus dilakukan dalam waktu 24 jam atau boleh setelah 1 kali 24 jam? Begitu, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung Bu Diana. Silakan, Dok. Ya. Silakan, Dok. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus membaca maksud dan tujuan tadi. Ini fungsinya ini ya Bapak Ibu untuk memahami standar akreditasi. Jadi itu harus ditetapkan setiap hari minimal 1 kali. Sementara untuk yang maintenance, misalnya dibikin misalnya setiap 2 hari atau 3 kali atau seminggu berapa kali, itu harus tercantum dulu Bapak Ibu. Tetapi tidak boleh melanggar ketentuan dasar. Ketentuan dasarnya adalah sebenarnya pengkajian ini dilakukan untuk keselamatan pasien. Selain ada pengkajian awal, ada pengkajian ulang. Ada ketentuan pengkajian awal dan ada pengkajian ulang. Yang wajib setiap hari harus dilakukan visite adalah pasien-pasien yang memang membutuhkan pengkajian ulang kurang dari 24 jam. Ketentuan di standar akreditasi memang tidak secara rigid menyebutkan bangsal maintenance bagaimana, bangsal akut bagaimana. Tapi kalau memang Bapak Ibu sebagai pasien, pengennya kan setiap hari ada pengkajian ulang dari DPJP. Saya rasa akan kurang bijaksana kalau misalnya DPJP hanya visite 3 kali seminggu. Misalnya tadi seperti bedah yang saya contohkan tadi. APP itu sebenarnya kalau sudah dioperasi ya sudah selesai. Tetapi karena ketentuannya setelah dilakukan operasi harus ada pengkajian ulang dan ada ketentuan DPJP harus melakukan visite. Minimal pengkajian dilakukan 1 kali sehari, sehingga agak kurang bijaksana kalau misalnya direktur menetapkan 1 minggu visite 2 atau 3 kali. Ini juga akan riskan terhadap komplain terhadap keselamatan Bapak Ibu, apalagi di rumah sakit jiwa misalnya ya. Ada risiko misalnya terjadi kecelakaan atau mungkin terjadi bunuh diri atau pasiennya meloncat dari lantai 3 atau bagaimana yang ini memang harus dijaga betul sehingga pengkajian ulang oleh medis sebaiknya tetap dilakukan setiap 24 jam. Nah, untuk yang gizi tadi sudah saya sampaikan untuk pengkajian gizi selain pengkajian awal nutrisi harus ada pengkajian ulang. Nah, untuk pengkajian ulang untuk gizi ini bukan untuk yang dokter DPJP ya. Untuk gizi itu ditetapkan oleh direktur. Tidak harus setiap 24 jam dikaji, tidak. Tetapi misalnya ada pengkajian awal pada saat pasien datang dan dilakukan pengkajian ulang pada hari kedua perawatan atau ketiga perawatan, boleh. Yang penting ada regulasi yang ditetapkan oleh direktur dan tidak menyalahi regulasi secara umum. Mungkin itu cukup jelas. Nggih, Dok, cukup jelas. Ya, terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Kita hubung aja, Dok. Misalnya kita lanjut ya, Dok ya. Ini ada soalnya banyak yang bertanya nih. Kita lanjut ke Dr. Ardeni dari Rumah Sakit Islam Kota Magelang. Silakan, Dok, untuk menyampaikan. Terima kasih, Ibu. Iya. Assalamualaikum, Dokter. Izin bertanya, Dok. Terkait populasi khusus dan pengkajian awal keperawatan, Dokter, di tempat kami kan
untuk bangsal opsin itu perawat kan terbatas dok. Apakah itu tetap di bangsal opsin itu harus tetap ada pengkajian awal keperawatan atau boleh kami langsung ke pengkajian untuk opsinnya dok? Karena pengkajian opsin pun sebenarnya juga sudah banyak. Karena tenaga kami di bangsal opsin itu memang perawatnya terbatas ya. Kalau harus assessment kan kami harus mencari alternatif lain nanti seperti apa. Yang kedua dokter izin menanyakan juga terkait dengan pengkajian awal medis dalam 24 jam tadi dokter menyatakan bahwa untuk hari libur mungkin bisa dibuat regulasi. Nah, apakah ini kami bisa membuat regulasi bahwa untuk pasien-pasien yang di weekend mungkin masuk hari Sabtu malam gitu, kami buat regulasi bahwa pengkajian awalnya itu untuk medis bisa lebih dari 24 jam. Dan untuk pengkajian ulang dokter untuk setiap akhir minggu itu, apakah sama sekali tidak ada kelonggaran bahwa pengkajian untuk ulang ini bisa dititipkan mungkin ke DPJP yang setara, mungkin dokter penyakit dalam ke dokter penyakit dalam atau ke dokter jaga, karena kan dokter kan kadang-kadang juga mungkin kalau weekend mungkin butuh libur atau ada acara yang lainnya. Kemudian untuk maaf ya dok agak banyak. Kemudian untuk pengkajian awal untuk PPA lainnya ya, tadi dokter menjelaskan tentang gizi. Ini yang kami tanyakan adalah tentang PPA apoteker. Karena tenaga apoteker kami terbatas, di kami itu tidak semua pasien dilakukan pengkajian oleh apoteker. Jadi di regulasi kami di PKPO itu memang hanya ada beberapa pasien yang dilakukan pengkajian oleh apoteker. Biasanya memenuhi kriteria tertentu. Ini apakah diperbolehkan jika melihat ke regulasi dari PP, dokter? Untuk sementara itu saja, dokter. Terima kasih, Ya, dok. terima kasih. Banyak sekali ya Iya, pertanyaannya. udah diborong nih dok. Ya, oke, untuk populasi khusus, kalau memang pasiennya ibu hamil atau mau melahirkan, otomatis pengkajian awal yang dilakukan adalah bidan. Nah, atau mungkin bidan penanggung jawab yang ada di bangsal obstetri ginekologi. Bagaimana rumah sakit yang tidak memiliki bangsal khusus obsgin dan bercampur dengan yang lain? Eh, Sebaiknya tetap harus ada bidan yang melakukan pengkajian awal, Bu. Hingga nanti misalnya ada pasien dirawat di bangsal lain di mana di situ tidak ada bidannya, maka harus ada regulasi dari direktur yang menyebutkan misalnya ada perawat di bangsal Cempaka. Bangsal Cempaka ini tidak ada bidannya, maka bidan dari ruang eh, Nifas itu harus datang ke ruangan tersebut untuk melakukan pengkajian awal. Itu mutlak Bu, karena antara perawat dan bidan kan cukup berbeda ya pengkajian awalnya. Untuk ibu melahirkan atau ya. Maaf nih dok, di tempat kami kan ngapunten gitu dok, yang berjalan itu kan kalau di peraturan akreditasi kan memang semua pasien harus dilakukan pengkajian awal keperawatan. Nah di tempat kami itu untuk pasien opsin itu langsung pengkajiannya itu ke bidan dok. Kita nggak ada pengkajian awal keperawatan. Nah seperti itu apakah diperbolehkan ya dok ya? Ya, karena ini termasuk populasi khusus ya Bu ya. Jadi pengkajian awal kebidanan tadi itu sudah bisa masuk sebagai pemenuhan awal pengkajian awal. Karena memang yang populasi khusus itu kalau memang ada ahlinya, dalam hal ini adalah bidan, maka sebenarnya pengkajian awal yang dipakai malah pengkajian awal oleh PPA-nya, di mana PPA-nya adalah bidan. Ya, sementara perawat kan sebenarnya malah tidak bisa mengkaji untuk orang yang akan melahirkan. Jadi saya rasa cukup jelas kalau ada lembar pengkajian awal oleh bidan dan diisi oleh bidan itu sudah dianggap sudah bisa memenuhi. Pertanyaan yang berikutnya tadi penilaian awal medis. Nah, khusus penilaian awal medis, Bapak Ibu tidak dapat ditawar. Ini harus dikerjakan oleh DPJP. Sehingga memang tidak ada kelonggaran untuk hari Ahad, untuk hari libur DPJP harus divisitkan. Nah, siapa yang memvisit boleh KSM sejenisnya. Apa yang salah? Itulah pentingnya ketika di rumah sakit kita tidak mungkin atau hanya ada satu dokter SPOG misalnya. Maka Bapak Ibu harus berusaha mencari SPOG lain supaya dapat bergantian.
melakukan visite di hari Ahad atau hari libur tersebut dan dibuat regulasinya. KSM yang sejenis boleh divisitkan, misalnya ada pasien jantung, sementara dokter jantungnya tidak bisa visit, kemudian dilimpahkan kepada penyakit dalam, di mana penyakit dalam itu juga ada kompetensi jantungnya. Boleh Bapak Ibu, tetapi harus ada regulasi tertulisnya, ada SPO-nya, di mana di situ tercantum betul, misalnya dokter X, SPJP, SPPD, konsultan jantung, tidak dapat visit, maka dapat digantikan oleh KSM penyakit dalam yang sejenis dan memiliki kompetensi di bidang jantung. Dan itu pun harus tertulis. Bagaimana kalau digantikan dengan dokter umum? Tidak dapat, Bapak Ibu. Tidak boleh, karena dokter umum nanti levelnya hanya di tingkat assessment awal IGD sama case manager. Ya, tetapi untuk yang penanganan pasien harus dokter spesialis atau DPJP-nya. Kemudian untuk PPA apoteker, boleh Bu. Jadi misalnya apotekernya terbatas, yang visite ke bangsal-bangsal, Bapak Ibu Direktur boleh menetapkan siapa yang harus dilakukan visite oleh apotekernya. Memang yang ideal adalah semua pasien dilakukan visite oleh PPA, terutama yang apoteker, tetapi karena keterbatasan boleh dipilih dulu. Misalnya pasien yang memiliki komplikasi penyakit cukup berat lebih dari 3 atau memiliki riwayat pengobatan memakai obat rutin. Itu yang divisit oleh PPA apoteker boleh. Nah, tetapi yang penting harus ada regulasinya, ada dokumentasinya, dan ada implementasinya di lapangan. Saya rasa cukup jelas, Bu. Ibu cukup jelas ya, Bu. Ngapunten dok, kalau yang apa dokter yang asesmen awal 24 jam pertama itu tetap hari libur, tetap harus 24 jam ya dok ya, tidak bisa ditawar juga ya dok. Tidak bisa ditawar, Bu, karena ini untuk keselamatan pasien. Sehingga memang harus sebelum 24 jam sudah divisit oleh DPJP. Oke, matur nuwun dokter. Jelas ya, Dokter Arin. Terima kasih Sama. banyak, Dok, Oke. penjelasannya. Bapak Ibu, sangat menarik sekali, Dok, topiknya. Ini banyak sekali yang bertanya, baik resen maupun di kolom chat juga masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Kami mungkin mohon, Dok, nanti apakah boleh nanti pertanyaannya kami kirimkan, Dok? Mungkin bisa dibantu dijawabnya dan nanti kami akan Boleh sekali, Bu masukkan. Oh iya, Diana, nanti iya, baik Dok. silahkan. Iya, nanti kan akan kami Iya, kirimkan ke dokter dan jawabannya kami nanti akan bantu menjawab. iya akan kita masukkan ke link materi sehingga seluruh peserta juga bisa membaca jawabannya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Siap, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin sebelum saya tutup dengan sebuah pantun ya Dok ya. Ilmu dibagi dengan penuh semangat, Cakep. penjelasan disampaikan sangat jelas dan bijak. Terima kasih narasumber kita yang sangat hebat. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah dan kompak. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, salam buat Ya, semuanya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.